Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1287. Biro, melihat orang kasar itu terbunuh seketika dalam satu gerakan, suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, orang-orang kuat yang bergegas menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Tahukah kamu, lelaki kasar itu dulunya adalah seorang yang kuat di alam Sundao, namun dia langsung dibunuh oleh pihak lawan tanpa usaha apapun. Bukannya dia tewas di medan perang, tetapi dia terbunuh seketika. Pada saat ini, semua orang kuat yang menonton secara diam-diam terkejut. Pria kasar itu benar-benar mati mengenaskan. Awalnya dia hanya ingin pamer dan bertindak seolah-olah dia kuat. Jika dia benar-benar tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung terbunuh. Tahukah kau, dengan kekuatannya, dia bisa berjalan menyamping bahkan di peradaban kosmik level 10. Yang dapat saya katakan adalah, pamer itu berisiko dan Anda harus berhati-hati. Saat Kaisar Jun bergerak, semua orang kuat terdiam. Beberapa bahkan mundur puluhan ribu kaki dari Kaisar Jun, takut dia tiba-tiba marah dan membunuh mereka. Secara rahasia, penguasa Jiuzu melirik Kaisar, lalu berbalik dan pergi. Hanya dalam sekejap, dia menghancurkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di sebuah kuil kuno. Kuil kuno ini terletak tepat di tengah-tengah dua gunung tinggi, seperti jembatan antara dua gunung. Kuil kuno ini tidak terlalu besar, dan dibandingkan dengan dua gunung itu, kuil ini hanya setetes air di lautan. Kuil Zen yang agung, Dewa Jiuzu berjalan perlahan menuju gerbang kuil Chan Agung. Gerbang kuil Chan Agung kokoh dan berat. Ada relief terukir di kedua pintu. Itu adalah potret seorang Buddha. Potret itu sudah tua dan lapuk, dan sedikit kabur karena terkikis waktu. Tetapi kesungguhan dan keagungan Buddha masih bisa dilihat. Tuan Jiuzu berjalan perlahan menuju gerbang dan hendak membukanya ketika gerbang itu terbuka secara otomatis. Melihat ini, senyum muncul di wajah Tuan Jiuzu. Ia melangkah masuk. Dan hal pertama yang menarik perhatiannya adalah halaman kecil. Tanah halaman itu dilapisi dengan batu bata dan batu kuno. Entah sudah berapa tahun berlalu, dan warna aslinya tidak terlihat lagi. Di ujung halaman, terdapat aula besar. Aula itu kosong dan tidak ada patung Buddha. Di tengah aula, terdapat seorang biksu tua yang duduk bersila. Pakaian biksu itu agak aneh, karena ia mengenakan jubah Tao tetapi tasbih Buddha. Biksu itu berwajah ramah dan tampak seperti seorang Buddha sehingga membuat orang-orang merasa kagum. Tidak jauh di belakang biksu tua itu, ada seorang biksu muda yang duduk. Biksu muda itu meniru biksu tua itu dan duduk bersila di tanah dengan kedua tangannya saling bertautan, membaca kitab suci tanpa suara. Ketika dia melihat penguasa Jiuzu datang, dia diam-diam melirik penguasa Jiuzu. Master Jiuzu perlahan menghampiri biksu itu dan berkata, "Master Kuil Dahan, apa kabar?" Biksu tua itu perlahan membuka matanya. "Donor, saat pertama kali aku melihatmu, kau seperti bunga teratai, tak ternoda debu. Sekarang saat aku melihatmu, kau penuh karma dan penuh permusuhan." Penguasa Jiuzu tertawa dan berkata, "Bagaimana kita dapat menghindari sebab akibat ini ketika kita berada di dunia manusia?" Biksu tua itu berkata dengan tenang, "Semua yang terlihat itu palsu." Penguasa Jiuzu tersenyum tipis. "Ada 3.000 jalan agung di dunia ini. Aku mencari jalanku sendiri. Aku tidak menyesal sedikit pun. Itu sudah cukup." Biksu tua itu tampak baik hati dan berkata, "Jalan itu seperti laut, bagaimana mungkin ada tebing?" Penguasa Jiuzu berkata dengan lembut,
Kita sudah sampai di tepi pantai. Bagaimana kita bisa merasa puas jika kita tidak bisa melangkah lebih jauh dalam hidup ini? Sambil berbicara, dia tersenyum dan berkata, "Guru kuil Zen Agung, saya di sini bukan untuk berdebat tentang agama Buddha dengan Anda. Anda memiliki kekuatan magis yang besar, jadi Anda harus tahu mengapa saya ada di sini hari ini." Biksu tua itu menggenggam kedua tangannya dan berkata, "Di alam makam surgawi, salah satu dari orang-orang itu adalah seorang jenius abadi yang telah mendominasi suatu era. Aku tidak punya dendam terhadap mereka, jadi tidak ada alasan bagiku untuk melawan mereka sampai mati. Lagi pula, alam semesta ini begitu besar, tetapi leluhur itu makan sendirian. Ini benar-benar keterlaluan." Penguasa Jiuzu berkata dengan tenang, menyadari diri sendiri. Biksu tua itu menatap ke arah penguasa Jiuzu, dan penguasa Jiuzu berkata, "Leluhur berjanji bahwa jika kamu bersedia membantu, dia dapat membantumu membuktikan pencerahanmu sendiri." Sang biksu tua terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Penguasa Jiuzu berkata lagi, "Di salah satu dari 10 alam semesta ekstrim, sebuah kuil Zen besar dapat dibuka bagi sang guru untuk menyebarkan ajaran Buddha dan menarik para penganutnya." Wajah biksu tua itu tetap tenang, tetapi tangan kanannya sudah mulai memutar tasbih Buddha di dadanya. Tuan Jiuzu menatap biksu tua itu, menunggu jawaban. Setelah beberapa saat, biksu tua itu masih menggelengkan kepalanya. Penyebab dan akibat dari masalah ini terlalu besar untuk ditangani olehku. Jika aku tidak hati-hati, aku akan mati dan daoku akan hancur. Selain itu, dao leluhur sekarang menghargai kita karena para pemberontak itu merupakan ancaman baginya. Jika kita membantunya melenyapkan semua pemberontak, maka dia tidak akan memiliki musuh. Kita akan menjadi musuhnya. Seperti kata pepatah, ketika burung telah pergi, busur telah disingkirkan. Ketika kelinci telah mati, anjing telah dimasak. Kamu adalah orang yang cerdas. Tidak mungkin kamu tidak memahami hal ini. Mendengar perkataan biksu tua itu, Tuan Jiuzu tidak kecewa, malah tersenyum. "Saya tahu kebenarannya, tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan." Biksu tua itu menatap Tuan Jiuzu tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia juga sedikit bingung. Tuan Jiuzu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Karena Tuan tidak mau melakukan kesepakatan ini, mari kita ubah kesepakatannya." Sambil berbicara, ia duduk di depan biksu tua itu, lalu mengulurkan jarinya dan menulis dengan lembut. Tak ada kata-kata, hanya jejak. Setelah beberapa saat, biksu tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap Tuan Jiuzu yang begitu dekat dengannya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. "Kau..." Tuan Jiuzu menarik tangannya dan berkata dengan tenang, "Tuan, apakah Anda ingin melakukan bisnis yang merugi ini?" Kali ini, biksu tua itu tidak ragu sedikit pun, dan menyatukan kedua tangannya. "Semua makhluk hidup menderita, aku bersedia menyelamatkan mereka semua." Penguasa Jiuzu mengangguk, "Tuan, mohon bersiap." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di dalam kuil, biksu tua itu perlahan menutup matanya dan melafalkan sebuah nama Buddha. Ia menoleh ke biksu muda di sampingnya di aula utama dan berkata, "Wudou, kemarilah." Biksu muda itu segera berdiri dan berjalan ke arah biksu tua itu. "Guru, Anda mau pergi?" Biksu tua itu mengangguk. "Ya." Biksu kecil itu bertanya, "Apakah kamu akan kembali?" Biksu tua itu menggeleng, tidak yakin. Biksu kecil itu tertegun. Biksu tua itu tersenyum dan berkata, "Kamu pernah bertanya kepadaku mengapa tidak ada patung Buddha di kuil. Aku akan menjawabmu hari ini, kita adalah Buddha kita sendiri, jangan mencari di luar. Apakah kamu mengerti?"
Biksu muda itu ragu sejenak, lalu bertanya, "Guru, mengapa Anda tidak kembali?" Biksu tua itu menatap langit berbintang dan berkata lembut, "Penyebab dan akibatnya terlalu besar untuk bisa dikendalikan oleh sang guru." Biksu kecil itu berkata tergesa-gesa, "Jangan pergi." Biksu tua itu tersenyum dan berkata, "Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi?" Sambil berbicara, dia mengeluarkan kitab suci Buddha dan menyerahkannya kepada biksu kecil itu. "Setelah guru pergi, kamu bisa pergi ke gunung belakang. Di sana ada susunan teleportasi yang mengarah ke Bima Sakti. Setelah pergi ke Bima Sakti, kamu akan pergi ke suatu tempat bernama Gunung Fanjing. Di sana ada seorang penyapu yang disebut Guru Penadao Agung. Katakan padanya bahwa aku memintamu untuk menemukannya. Setelah kamu mengikutinya, belajarlah darinya dengan baik dan dengarkan dia dengan baik." Biksu kecil itu enggan. "Guru," biksu tua itu tersenyum dan berkata, "Hubungan kita sebagai guru dan murid berakhir di sini. Tidak ada yang perlu disesali." Sambil berkata demikian, dia mengusap lembut kepala biksu kecil itu, lalu berbalik dan pergi. Ketika biksu tua itu meninggalkan kuil kuno, berdengung. Tiba-tiba, sebuah lonceng berdenting dari kuil kuno yang telah sunyi selama ribuan tahun. Bunyinya panjang dan perlahan menyebar ke galaksi dan alam semesta. Setelah Dewa Jiuzu meninggalkan kuil kuno, dia melangkah maju. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya menjadi ilusi. Dalam sekejap, ketika dia melangkah, dia telah muncul di langit berbintang. Tidak jauh di depannya, ada sebuah planet berwarna jingga merah. Penguasa Jiuzu membungkus sedikit ke arah planet jingga merah itu dan berkata, "Salam, senior." Sesaat kemudian, sebuah suara datang dari planet berwarna jingga merah. "Apa?" Penguasa Jiuzu berkata, "Silakan keluar dari gunung, senior." Suara itu tertawa dan berkata, "Kalian benar-benar tahu cara bersenang-senang." Sang penguasa Kyushu terdiam. Suara itu melanjutkan, "Kita menempuh jalan yang berbeda dan tidak berada di jalur yang sama. Apakah kamu mengerti?" Penguasa Jiuzu mengangguk pelan, "Saya mengerti." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat itu, suara itu berkata lagi, "Tetapi aku dapat membantumu." Tuan Jiuzu langsung gembira. Ia membungkus sedikit dan berkata, "Terima kasih, senior." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju planet biru kehijauan di kejauhan. Pada saat ini, suara itu tiba-tiba berkata, "Jangan maju." Penguasa Jiuzu berhenti dan terdiam sejenak, kemudian dia mengangguk dan berbalik serta menghilang ke dalam alam semesta berbintang. Keheningan kembali terjadi di sekitar Gunung Fanjing, Oktober. Saat itu akhir musim gugur dan gerimis. Selain itu, Guizhou dan Guizhou memiliki medan yang istimewa. Tidak ada panas yang menyengat di musim panas dan musim dingin yang sangat dingin. Oleh karena itu, meskipun belum musim dingin, cuacanya sangat dingin. Para wisatawan yang datang ke gunung untuk bermain semuanya mengenakan pakaian tebal. Dan hanya beberapa wanita pecinta kecantikan yang masih mengenakan rok pendek yang keren. Di depan sebuah aula, pemilik Dadaobi sedang duduk di bangku batu dengan papan catur di depannya. Ia memegang buah catur putih di tangan kirinya dan buah catur hitam di tangan kanannya. Ia menatap papan catur, tenggelam dalam pikirannya dan terdiam. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, hujan semakin deras, dan segera menjadi seperti sungai yang mengalir dari tangki. Para tamu yang berkunjung ke daerah sekitar datang ke aula untuk berteduh dari hujan. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba duduk di depan pemilik pena Dadao. Pemilik Dao Pen menatap wanita itu dan tidak berkata apa-apa.
Wanita itu mengambil bidak catur putih dan menaruhnya di papan catur. Bidak catur putih yang tadinya tidak menguntungkan, tiba-tiba menjadi hidup. Pemilik pena Dadao hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan bidak hitam dan meletakkannya di papan catur, dan bidak catur putih itu langsung berada pada posisi yang kurang menguntungkan lagi. Tetapi pada saat ini, wanita itu mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan, dan papan catur itu berubah menjadi bubuk. Wanita itu menatap pemilik Dao Pen dan tidak berkata apa-apa. Pemilik pena Dadao terdiam. Di luar, hujan turun seperti naga, seolah langit terbelah. Setelah beberapa saat, sang Master Dao Pen mengangguk pelan. Ya. Wanita itu berdiri dan berjalan keluar, dan saat dia melangkah ke tengah hujan, hujan itu pun menghilang. Semua orang di sekitar merasa takjub, sungai waktu yang panjang. Di depan sebuah kota kecil di suatu tempat, seorang wanita berjubah putih sedang berbaring dengan tenang di kursi santai. Pada saat itu, awan putih di langit tiba-tiba berubah menjadi merah, dan sekejap mata, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakang wanita itu. Wanita berjubah putih itu membuka matanya. Bab 1288, seluruh klan datang untuk bertarung. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya. Di atas kepalanya ada langit berbintang yang luas dan tak berdasar. Kepalanya terasa pusing, seperti terisi pasta. Apakah kamu sudah bangun? Pada saat itu, sebuah suara gembira terdengar di telingaku. Ye Guan menoleh dan melihat Fan Shan. Gadis itu bermata merah dan menatapnya dengan gugup. Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ketika pikirannya menjadi lebih jernih, dia tersenyum sedikit dan bertanya, "Berapa lama aku tidur kali ini?" Fan Shan berpikir sejenak, lalu berkata, "Sudah beberapa jam." Ye Guan mengangguk dan berkata lembut, "Lama sekali." Fan Shan melotot padanya dan berkata, "Aku hampir mati karena cemas." Ye Guan tersenyum, lalu duduk dan seolah menyadari sesuatu. Dia menoleh, melihat seorang wanita duduk tak jauh darinya. Kakak ketiga, wanita itu sekarang sedang menatapnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kakak ketiga." Wanita itu berdiri dan berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Tiba-tiba dia mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Ye Guan dengan lembut. "Segel ini sangat kuat. Kekuatanku tidak akan bisa menggoyahkannya." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak kedua juga tidak bisa melakukannya." Wanita itu berkata, "Kakak kedua boleh mencoba, tapi segel ini ada di dalam dirimu. Kalau dia merusaknya dengan paksa, kamu tidak akan sanggup menahannya." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu tidak menyelesaikannya sendiri?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku sudah mencoba, tetapi aku tidak bisa melawannya sama sekali. Aku hanya bisa mengandalkan tekadku untuk bertahan sebentar. Mustahil untuk menghancurkannya, kecuali pedangku bisa dibentuk ulang. Tetapi untuk membentuk ulang pedangku, aku perlu memulihkan kekuatanku." Wanita itu bertanya lagi, "Mengapa kamu tidak menjelaskannya sendiri?" Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata, "Kakak ketiga, tolong beri aku saran." Wanita itu tiba-tiba mengarahkan jarinya ke alis Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan hanya merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian dia dan wanita itu muncul di waktu dan ruang yang tidak diketahui. Ketika mendongak, aku melihat rak-rak buku yang tersusun rapat di sekelilingku. Ye Guan menoleh untuk melihat wanita di sampingnya, yang berkata dengan tenang, "Untuk mengalahkan lawanmu, pertama-tama kamu harus memahami lawanmu." Ye Guan berkata, "Kakak ketiga, apakah kamu ingin aku memahami kejahatan?"
Wanita itu menatap Ye Guan, sekilas kekaguman terpancar di matanya, lalu dia mengangguk pelan. Apakah kamu tahu apa itu kejahatan? Ye Guan berkata dengan suara berat, bakar, bunuh, rampok, perkosa, dan rampas. Itu terlalu berat sebelah. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. Kau tahu terlalu sedikit tentang kejahatan di dunia. Ye Guan membungkuk hormat. Silakan ajari aku, kakak ketiga. Wanita itu tiba-tiba membuka telapak tangannya. Sebuah gulungan muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Ye Guan yang sedikit bingung. Wanita itu berkata dengan tenang, buku ini mencatat sebuah kasus di dunia manusia. Lihatlah. Ye Guan membuka gulungan itu dan ketika dia membaca setengahnya, dia menjadi marah. Dasar binatang buas, kau harus dibunuh, kau harus dibunuh. Gulungan itu mencatat bahwa ayah kandungnya telah menganiaya dia. Wanita itu tiba-tiba membuka telapak tangannya dan gulungan lain terbang mendekat. Ye Guan membukanya dan wajahnya menjadi pucat karena marah. Gulungan itu mencatat bahwa seorang ayah mendorong kedua anaknya dari sebuah gedung tinggi untuk menyenangkan pacar barunya. Wanita itu membawa gulungan lain dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ye Guan mengambil gulungan itu dan setelah membacanya, tubuhnya sedikit gemetar. Gulungan itu mencatat bahwa seorang wanita dan kekasihnya menyiksa putranya yang berusia 3 tahun hingga mati. Wanita itu tiba-tiba melihat sekeliling dan berbisik, gulungan di sini mencatat semua kejahatan di dunia. Ketika Anda benar-benar bersentuhan dengan sisi paling gelap dan paling jahat di dunia ini, Anda akan tahu betapa jahatnya sifat manusia. Ada pepatah di dunia bahwa ketika orang mengutuk orang lain, mereka sering mengatakan bahwa mereka lebih buruk daripada babi dan anjing. Faktanya, babi dan anjing jauh lebih jahat daripada sebagian orang. Ye Guan terdiam, wajahnya tampak sedikit tidak senang. Wanita itu menatap Ye Guan. Dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Dia menatap Ye Guan dan berkata, gulungan ini mencatat bahwa seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menyiksa dan membunuh teman-teman sekelasnya. Dia menyiksa dan membunuh teman-teman sekelasnya hanya karena masalah yang sangat kecil. Bagaimana menurutmu? Haruskah anak laki-laki ini dibunuh? Ye Guan tidak ragu-ragu. Bunuh dia, saatnya membunuh. Wanita itu melanjutkan, tapi tahukah Anda, ayah pria ini adalah seorang penjudi dan dia tidak punya ibu. Sejak lahir, ayahnya mengajarkan kepadanya untuk bangga melakukan kejahatan. Jika dia tidak patuh, dia akan dianiaya dan dipukuli. Ye Guan tercengang, wanita itu menatap Ye Guan, salah siapa ini? Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, tentu saja itu salah ayahku. Wanita itu berbisik, keluarga asli sangat penting bagi anak-anak. Beberapa anak terlahir dengan orang tua yang baik. Orang tua mereka akan membuka jalan bagi mereka, mengajari mereka kesopanan, integritas, benar dan salah, dan aturan dunia. Namun, beberapa anak harus menghadapi keluarga yang buruk sejak lahir. Tidak ada yang mengajari mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk segalanya. Orang tua mereka tidak hanya tidak dapat membantu mereka, tetapi bahkan menghalangi mereka. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Beberapa anak mandiri dan tidak tersesat. Pada akhirnya, mereka dapat mengandalkan usaha mereka sendiri untuk menyingkirkan keluarga asal mereka. Tetapi, sebagian besar anak-anak akan benar-benar tersesat. Mereka yang tersesat itu salah. Mereka jahat, dan mereka harus dihukum. Tetapi masalah intinya. Ye Guan tiba-tiba berkata, esensi. Wanita itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, ya. Pada saat ini,
dia sedikit terkejut dengan adik laki-laki baru di depannya. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Kakak ketiga, apa yang telah kamu lakukan sebelumnya?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Pengacara." Ye Guan sedikit terkejut. Wanita itu melihat sekeliling dan berbisik, "Saya telah menjelajahi alam semesta yang luas selama bertahun-tahun, menemui banyak kasus, dan terlibat dalam banyak kasus sendiri. Saya telah bersentuhan dengan terlalu banyak kejahatan sifat manusia." Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan. "Tahukah kamu mengapa segel jahat di antara kedua alismu begitu kuat?" Ye Guan berkata lembut, "Karena di alam semesta, kejahatan tidak ada habisnya." Wanita itu mengangguk. "Baik dan jahat itu seperti yin dan yang. Di mana ada yin, di situ ada yang. Di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Tidak ada yang benar-benar bisa menghilang. Jika ada yang hilang, itu adalah cacat dalam jalan yang agung dan tidak bisa lengkap." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Kakak ketiga ingin aku berhenti menolak kejahatan dan belajar menerima sisi buruk dunia ini. Dengan kata lain, kakak ketiga ingin aku hidup berdampingan dengan segel jahat ini." Mata wanita itu berkilat kagum, lalu menepuk bahu Ye Guan pelan. "Pengertianmu sangat baik, sangat baik. Orang tuamu pasti bangga padamu." Ye Guan tersenyum, lalu membungkuk dalam pada wanita di depannya. Mendengarkan perkataan kakak ketiga hari ini lebih baik daripada membaca buku selama 10 tahun. Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Kita ini satu keluarga. Jangan terlalu sopan, aku tidak suka itu." Ye Guan mengangguk dan menyeringai. "Oke." Sambil berbicara, dia melihat sekelilingnya dan berkata, "Bolehkah saya membaca di sini?" Kakak ketiga menggelengkan kepalanya pelan. "Waktunya tidak cukup. Berkas kasus di sini bernilai ratusan juta." Ye Guan berkata, "Mari kita melihatnya dari sudut pandang lain." Sambil berbicara, dia membawa semua berkas kasus di lapangan ke menara kecil, lalu membawa adik perempuannya yang ketiga ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil itu, saudari ketiga sedikit terkejut. Ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh ruang dan waktu di depannya. Ruang dan waktu itu tiba-tiba beriak seperti ombak. Setelah ia melihat sejenak, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Kakak ketiga menoleh ke arah Ye Guan. "Waktu dan ruang ini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu dibuat oleh bibiku." Kakak ketiga mengangguk dan memuji dengan tulus, "Bibimu adalah orang yang luar biasa." Ye Guan berkata, "Kakak ketiga, aku akan selesai membaca berkas kasusnya. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan pergi, saudari ketiga tersenyum tipis, "Si kecil ini." Sambil berbicara, dia melirik ruang dan waktu di sekitarnya. Lalu berkata dengan lembut, "Selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan selalu ada hal yang lebih baik darimu." Setelah berkata demikian, dia nampaknya teringat sesuatu dan langsung meninggalkan menara itu. Ye Guan memindahkan semua berkas kasus ke tempat terbuka. Lalu dia duduk bersila dan mulai memindai kasus-kasus itu dengan indera spiritualnya. Dengan kekuatan dan kemampuan mentalnya saat ini, membaca buku tentu saja berbeda dengan orang biasa. Lambat laun, ekspresi Ye Guan mulai tampak muram. Setelah waktu yang lama, Ye Guan menutup berkas kasus di tangannya dan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, pengetahuan saya tentang dunia ini masih terlalu sedikit." Xiao Ta berkata, "Kamu masih terlalu muda. Selain itu, karena statusmu, kamu belum banyak berhubungan dengan masyarakat kelas bawah, juga belum memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan hal-hal jahat itu. Kakekmu telah terpapar pada banyak hal ini dulu."
Pada titik ini, tiba-tiba ia mendesah pelan, penuh emosi. Kalau dipikir-pikir lagi, kakekmu dan aku mulai dari dasar masyarakat. Sepanjang jalan, kami telah melihat terlalu banyak iblis dan monster. Meskipun kakekmu dulu sangat ekstrim, harus kukatakan bahwa jika bukan karena karakternya, dia tidak akan bertahan sampai akhir. Ye Guan mengangguk pelan. Benar sekali. Bahkan jika aku menghabiskan semua keberuntungan dari seluruh alam semesta 10 ekstrim, aku khawatir kakekku tidak akan bisa melahirkan seorang. Setelah terdiam beberapa saat, Xiaota berkata, kakekmu tidak ada di sini, jadi kamu tidak perlu menyanjungnya. Ye Guan tertawa, dia menarik pikirannya dan terus melihat berkas kasus. Dia ingin memahami kegelapan dunia ini dengan cara ini. Di luar, karena panggilan Zudao, semakin banyak orang kuat datang keluar alam Tianmu. Namun, setelah orang kasar itu terbunuh, orang-orang kuat yang datang ke sini sekarang lebih rendah hati. Mereka yang datang kali ini tidak hanya termasuk kekuatan teratas dari peradaban kosmik tingkat ke-9, tetapi juga banyak kekuatan teratas dari peradaban kosmik tingkat ke-10. Janji Zudao terlalu menggoda, tidak seorang pun dapat menolak. Khususnya bagi para monster tua yang masa hidupnya sudah hampir habis. Janji dari jalur leluhur ini niscaya akan memberi mereka kesempatan hidup baru. Ledakan, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari langit. Lalu sesosok monster besar menerobos udara. Itu adalah seekor naga, tetapi memiliki 9 kepala. Begitu naga itu muncul, ruang dan waktu ini hancur menjadi sesuatu yang ilusi oleh aura naga yang mengerikan itu. Itu adalah klan Kaisar Kuno. Di lapangan, seseorang berseru, "Ya Tuhan!" Mereka datang dengan seluruh klannya untuk bertarung. Bersambung.